Assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang pohon yang disukai jin, tumbuhan yang ditakuti oleh jin, dan buah berkah yang ditakuti oleh jin. Nonton ya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas pohon yang disukai jin. Pohon beringin memiliki batang yang besar serta daun yang rindang, dan pohon ini dianggap angker serta dipercaya jin dan setan menyukai pohon ini hingga menjadikannya sebagai tempat tinggal. Tidak ada nas yang menjelaskan bahwa jin menjadikan pohon tertentu sebagai rumahnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan pohon dan tanaman agar manusia, jin, dan binatang dan seluruh makhluk di dunia dapat mengambil manfaat dari tanaman itu. Begitu pentingnya pohon di kehidupan. Rasulullah bahkan melarang pasukannya saat berperang. Selain itu, pohon yang memiliki daun yang rindang juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat berteduh. Dalam surat Al-Fat ayat 18 diceritakan bahwa Rasulullah bersama para sahabat yang sedang melakukan perjalanan ke Baitullah berteduh di bawah pohon ketika sampai di bumi Hudaybiyah. Di bawah pohon itulah terlaksana sebuah baiat atau janji setia para sahabat kepada Nabi yang dikenal dengan nama Baitul Ridwan. Namun Rasulullah SAW melarang kita berteduh di sebuah tempat yang sebagiannya panas dan sebagiannya dingin. Sebuah riwayat hadis menyebutkan Rasulullah melarang kita duduk di antara tempat yang sebagian panas yang tidak ada naungannya dan tempat yang dingin yang ada naungannya. Dan beliau bersabda itu adalah tempat duduknya setan. Hadis riwayat Ahmad. Al-Munawi dalam kitab Fathul Qadir menjelaskan bahwa tempat duduk seperti ini dapat membahayakan tubuh. Sebab apabila dua hal bertolak belakang seperti dingin dan panas yang berada pada satu badan, bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Nah, oleh sebab itu apabila hendak berteduh, maka berteduhlah di tempat yang benar-benar ternaungi secara sempurna. Selain mitos pohon beringin dan tempat kesenangan jin, ada pula tanaman yang ditakuti jin, yaitu pohon bidara. Pohon bidara banyak tumbuh di Indonesia. Khasiatnya bukan pada batang atau akarnya, tetapi pada daunnya. Bagian inilah yang ditakuti jin, bahkan bisa menjadi racun bagi bangsa jin. Pohon bidara termasuk tanaman yang bisa tumbuh di beberapa kondisi termasuk di kondisi yang kering. Oleh sebab itu, tumbuhan ini tersebar secara alami di berbagai wilayah seperti Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, Uganda, dan Kenya di Afrika. Bagaimana cara menggunakan daun bidara untuk mengobati sihir dan gangguan jin? Caranya dengan mengambil 7 lembar daun bidara yang dihaluskan dan dilarutkan ke dalam air. Dan bacakan ayat kursi, surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Selain untuk mengobati sihir dan gangguan jin, daun bidara juga bisa digunakan untuk bersuci bagi orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf. Selain itu, daun bidara juga bisa digunakan untuk campuran memandikan jenazah. Selanjutnya ada buah berkah yang ditakuti jin, yaitu kurma ajwa. Kurma ajwa cukup istimewa karena disebut sebagai buah yang ditakuti setan dan jin. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang konsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu dia tidak akan terkena racun maupun sihir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kurma ajwa bermanfaat untuk mencegah racun dan sihir dikarenakan doa keberkahan Rasulullah SAW terhadap kurma Madinah, bukan karena zat kurma itu sendiri. Dengan demikian, tidak semua kurma dengan segala jenisnya memiliki keistimewaan seperti kurma ajwa. Nah, itulah beberapa cerita mengenai pohon yang disukai jin, tumbuhan yang ditakuti jin, dan buah berkah yang ditakuti jin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.